Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin, muslimat dimanapun berada, kita semuanya sebagai makhluk yang termulia di sisi Allah harus selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah telah menciptakan kita sebagai makhluk yang dengan bentuk tersempurna, bentuk yang paling baik. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh aku telah ciptakan manusia dalam bentuk yang paling baik, yang paling sempurna. Tidak ada makhluk yang lain yang melebihi manusia di dalam kesempurnaan bentuknya, baik itu secara lahir maupun secara batin. Manusia adalah makhluk yang tersempurna di dalam penciptaannya. Di samping itu, kita juga harus selalu bersyukur kepada Allah, di mana setiap Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan perintah kepada kita berupa ibadah, baik ibadah lahir maupun ibadah batin. Allah tidak hanya memerintahkan kepada kita untuk beribadah, tetapi sekaligus juga Allah memberikan imbalan yang begitu luar biasa. Allah perintah kepada kita yang seharusnya kita ini tidak perlu untuk minta imbalan, karena kita sudah diberikan seluruh apa yang menjadi kebutuhan kita, baik dari segi materi maupun yang lain. Semua kebutuhan manusia sudah diciptakan oleh Allah. Maka kita selalu bersyukur dan beribadah, tidak perlu meminta imbalan, kita mengharapkan pahala. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap selalu apa yang diperintahkan selalu diiringi dengan pahala-pahala yang besar yang diberikan kepada kita, baik pahala yang langsung diberikan di dunia saat itu maupun pahala di akhirat. Bagaimana pada saat ini di bulan Ramadan ini Allah perintahkan kepada kita untuk berpuasa selama 1 bulan penuh. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan imbalan kepada kita yang begitu luar biasa. Bagaimana sabda Nabi, sumu tasihu, puasalah kamu agar kamu menjadi orang-orang yang sehat. Artinya apa? Balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi siapa yang berpuasa, maka dia akan diberikan kesehatan. Asalkan puasa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Puasa yang sebenar-benarnya, bukan puasa mindah makan. Siang tidak makan tapi malamnya dengan makan yang berlebihan. Ketika berbuka puasa semuanya dimakan secara berlebihan. Ini tentu kurang menimbulkan kesehatan. Asalkan di puasa dilaksanakan dengan baik, maka akan menjadi puasa yang menyehatkan. Di samping itu juga Allah memberikan satu hal yang luar biasa. Ketika orang melaksanakan puasa, dimulai dengan malam harinya niat. Karena dengan niat itu menyebabkan perut kita yang sebiasanya itu ketika kita lapar tanpa niat puasa terasa begitu sakit. Tapi dengan niat kita berpuasa, rasa sakit itu tidak ada. Asam lambung yang biasanya naik ketika kita lapar, tetapi ketika lapar karena puasa yang sudah diniati, asam lambung tidak naik. Ini menunjukkan satu nikmat yang luar biasa. Selain itu juga puasa jelas dibalas dengan balasan yang langsung dirasakan oleh orang yang puasa. Apa? Liso ini farhatun inda iftarihi wa farhatun inda liqa'i rabbih. Tidak ada rasa nikmat kita makan, minum melebihi daripada nikmatnya ketika kita berbuka puasa.
luar biasa sekali. Kegembiraan manusia dengan lauk apapun, dengan minuman apapun yang kita minum, kita makan pada saat kita berbuka puasa, begitu nikmatnya. Namun kadang-kadang banyak yang juga yang terlena sehingga makan minum berlebihan. Padahal sudah diberikan garis oleh Allah, kulu wasrobu wala tusrifu. Makan minumlah tetapi jangan berlebihan. Karena berlebihan inilah yang sebenarnya menghilangkan semua faedah-faedah yang ada di dalam ibadah. Kita akan, kalau dulu orang sakit karena kelaparan. Tapi kalau sekarang orang sakit adalah karena kebanyakan makan. Maka salah satu di antara cara yang terbaik, terapi yang terbaik untuk mengurangi makan adalah puasa. Untuk menetapkan kesehatan adalah puasa itu sendiri. Berarti ini kenikmatan yang dirasakan oleh manusia saat itu juga. Imbalan yang diberikan oleh Allah berupa kenikmatan, kegembiraan yang langsung dirasakan oleh orang yang beribadah melaksanakan puasa. Yang kedua adalah nikmat ketika dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang yang mati, yang dia berpuasa dulu melaksanakan ibadah puasa, besok dia akan dijanjikan oleh Allah berupa pahala yang tidak ada yang tahu kecuali Allah. As-saumu li, ibadah puasa adalah bagiku, wa ana ajzi bihi, dan saya akan membalas puasa itu. Aku sendiri yang akan membalasnya. Dan juga akan bagi orang yang berpuasa bisa masuk ke dalam surga dari pintu royan. Pintu yang tidak ada yang memasuki kecuali bagi orang-orang yang berpuasa. Demikianlah kaum muslimin muslimat, bahwa begitu besar rasa kasih sayang dan cintanya Allah kepada kita. Maka setelah kita diberikan oleh Allah berupa penciptaan kepada kita yang sempurna, disiapkan seluruh kebutuhan yang ada bagi kita. Ketika kita diperintahkan untuk beribadah, Allah pun masih memberikan imbalan yang luar biasa, baik di dunia maupun di akhiratnya. Saya kira demikian yang bisa kami sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.